Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Septi Anggraini. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A Stambuk 2017. Hari ini saya akan membuat video resu manfaat tugas mini riset dan proyek untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Lenti Susana Saragi, SPD MSI. Di sini saya akan membagi dalam dua hal. Yang pertama, manfaat tugas mini riset, di mana tugas mini riset yang telah kami kerjakan adalah mengenai pengangguran dan kasus ketenaga kerjaan semenjak COVID-19. Maka manfaat yang saya peroleh dari tugas mini riset tersebut bahwa memang pandemi COVID-19 berpengaruh besar pada seluruh sektor kehidupan manusia. Tidak hanya pada sektor perekonomian, kesehatan, tetapi juga pada sektor tenaga kerja. Berdasarkan Sakernas Agustus 2020, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak akibat adanya pandemi ini, di mana klasifikasinya sebagai berikut. 2,56 juta orang menganggur karena COVID-19, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19, 1,77 juta orang sementara berhenti kerja karena COVID-19, dan sebanyak 24 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja akibat adanya pandemi ini. Dan jika dilihat dari tingkat upah juga mengalami penurunan, yaitu dari 2,91 juta menjadi 2,76 juta. Lalu yang kedua, manfaat tugas proyek, di mana tugas proyek yang telah kami kerjakan adalah mengenai data kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Untuk melihat tingkat kesejahteraan di Indonesia, kami membaginya dalam dua hal. Yang pertama, tingkat kesejahteraan tenaga kerja jika ditinjau dari tingkat upah, dan kedua, tingkat kesejahteraan tenaga kerja jika dilihat dari perlindungan sosial atau jaminan sosial. Maka manfaat yang saya peroleh secara keseluruhan dari tugas tersebut adalah yang pertama, tingkat kesejahteraan tenaga kerja jika dilihat dari tingkat upah, sama halnya dengan tugas mini riset tadi bahwa tingkat upah mengalami penurunan dari 2,91 juta menjadi 2,76 juta. Dengan kata lain, jika tingkat kesejahteraan dilihat dari tingkat upah, maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja belum layak. Yang kedua, tingkat kesejahteraan dilihat dari perlindungan sosial. Di sini kami menyoroti kasus pekerja rentan, di mana pekerja rentan ini adalah para pekerja yang menggantungkan pendapatannya berdasarkan hariannya. Atau dengan kata lain, di sini adalah para pekerja serabutan atau para pekerja yang di PHK akibat adanya pandemi ini. Sebenarnya pemerintah sudah mengambil langkah untuk membantu para pekerja yang di PHK, yaitu dengan memberikan bantuan, baik itu bantuan sembako maupun bantuan kredit untuk para usaha mandiri. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua mendapatkan bantuan tersebut, termasuk di dalamnya para pekerja rentan ini. Maka untuk melihat tingkat kesejahteraannya ini, jika dilihat dari tingkat perlindungan sosial atau jaminan sosial juga bisa dikatakan belum sejahtera. Lalu yang terakhir, manfaat yang saya peroleh secara keseluruhan adalah untuk tugas proyek ini, tingkat kesejahteraan tenaga kerja perlu diperhatikan, baik itu tenaga kerja pemerintah maupun pihak swasta. Para pemberi kerja atau dengan kata lain pemerintah dan pihak swasta harus memberikan jaminan sosial atau perlindungan sosial kepada para pekerjanya. Jaminan sosial di sini bisa jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, atau bisa bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para tenaga kerja ini selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga, tetapi dia juga memiliki perlindungan atas dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.